Sahabat DM, ini kisah horor yang aku alami saat aku pertama kali buka usaha makanan di salah satu mall di Surabaya. Jadi setelah sekitar 2 bulan aku jalanin usaha di mall tersebut, aku baru tahu kalau banyak sekali kejadian ganjil dan horor yang sebelumnya dialami oleh orang-orang yang punya usaha dan orang-orang yang bekerja di mall tersebut. Kejadian ini pada tahun 2015 ya. Jadi setelah menyelesaikan administrasi dan pembayaran sewa tempat usaha tersebut, besok harinya aku mulailah membuat rencana untuk mengisi beberapa barang dan sedikit memperbaiki tempat tersebut. Nah, di sini ada aturan kalau untuk pengantaran barang dan memperbaiki tempat itu harus di atas jam 10 malam. Jadi ya udahlah, aku janjian sama pengantar barang dan 2 orang tukang yang waktu itu akan bekerja itu sekitar jam setengah 11 malam. Sudah aku tunggu di depan pintu mall. Jadi ada tempat khusus gitu ya, dimana kalau untuk memasukkan barang itu kan harus izin, jadi ketat sekali gitu ya. Udah semuanya lancar, lalu mulailah barang-barang itu dikirim ke tempatku dan 2 orang tukang itu kerja. Jadi sedikit memperbaikilah apa-apa yang menurutku itu harus diperbaiki. Nah, saat tukang-tukang itu bekerja, ya aku kadangkala ngecek ya, aku liatin gitu. Dan setiap 1 jam itu biasanya ada pihak security yang untuk ngecek gitu, ngecek pekerjaan. Nah, kebetulan saat itu jam 12 malam, sekitar jam 12 malam itu ya, ada security datang. Dan aku tanya, "Pak, toiletnya di mana?" "Oh, itu Bu, itu lurus saja. Lurus saja, itu nanti terus belok kanan." "Oh ya Pak, emang yang lainnya nggak bisa ya Pak dipakai kalau malam gini?" "Oh nggak bisa, yang nyala lampunya cuman toilet itu." Aku lihat ya kira-kira jalan 100 meter mungkin ya, jadi lurus gitu terus belok kanannya tuh agak jauh gitu. "Oh iya Pak, makasih." Sudah setelah aku jalan kira-kira 50 meteran itu aku lihat ada tulisan ke kiri toilet, dan aku lihat tuh lampunya kok nyala, jadi nggak gelap gitu ya. Ya udahlah, kesini aja daripada jauhan gitu kan. Dan akhirnya aku belok ke kiri, betul lampunya itu nyala, dan aku dengar ada suara air gemericik gitu, jadi seperti memang ada orang. Selesai, aku cuci tangan. Aku lihat dari kaca, salah satu pintu di dalam toilet itu terbuka. Ada seorang mbak-mbak gitu ya. Aku lihat itu hamil besar. Jadi kelihatan sekali perutnya itu udah menonjol lah, mungkin udah mau melahirkan ya. Ya aku lihat dari kaca gitu, nunduk gitu. "Kok belum pulang Mbak?" Aku sapa seperti itu. "Iya," terus senyum. Dia ngambil tisu, jadi dia seperti menghindari wajahnya itu di kaca. Kan tisunya itu sebelah kanan gitu ya, jauh dari aku. Sedangkan aku tuh di wastafel yang sebelah kiri. Jadi dia itu wajahnya seperti menghindari kaca. Aku beberapa kali aku tengok pengen lihat wajahnya jelas tuh, selalu ketutupan rambut. Aku udah selesai, "Udah, aku duluan Mbak." "Oh iya." Jawab 2 kali tuh. Ya tapi cuman jawab iya gitu aja. Udah aku balik ke tempat usahaku kan. Nah, security-nya ngeliatin aku dari jauh gitu. Nah, aku bilang sama security ini, kalau toilet yang deket sini bisa dipakai karena lampunya tuh nyala. Kaget kan security itu, terus bilang gini, "Waduh, masa sih Bu? Lupa ini anak berarti." Jadi seperti mungkin petugasnya ya, lupa matiin gitu. Terus akhirnya dia jalan, dia cek. Nah, setelah ngecek, dia kembali lagi. "Mana Bu? Nggak nyala lampunya." "Loh, Ibu tadi di toilet mana?" "Situ Pak, tadi nyala." Aku bilang gitu. Terus security-nya itu, "Oh ya sudah Bu, nggak apa-apa," katanya. Terus pergi kan.
Sudah sekitar jam 1, tukangnya itu selesai untuk memperbaiki dan masang-masang beberapa barang mebel. Udah, akhirnya pulang, aku juga pulang. Singkat cerita, ini sekitar beberapa bulan aku buka usaha di situ. Yang namanya orang tuh sering bosen ya, kadang-kadang kita buka usaha makanan, kita pun bosen dengan makanan kita, jadi kita kadang pengen nyoba makanan yang lain. Nah, di situ itu tuh ada orang yang jualan rujak cingur yang terkenal, di situ rame lah. Namanya Bu Siti, rujak cingur Bu Siti. Tapi sekarang yang jaga anaknya sih, sekarang masih yang jaga anaknya. Itu udah lama sekali itu, dia buka usaha di situ dari tahun 2004 atau 2005 mungkin. Jadi udah awal-awal mall itu masih sepi, itu dia udah buka di situ. Aku seneng ya sama makanan rujak cingur buatan Bu Siti ini. Jadi beberapa kali gitu aku makan di situ, nongkrong sambil ngobrol lah sama Bu Siti. Nah, Bu Siti ini orangnya tuh seneng ngobrol, cerita gitu ya. Dia itu cerita kalau beberapa hari yang lalu, malam-malam tuh ada salah satu pegawai di warung depan dekat dia gitu ya, dekat tempat dia usaha. Itu kerasukan. Kerasukannya itu teriak-teriak gitu. Jadi Bu Siti ini cerita, sudah banyak sekali kejadian pegawai-pegawai situ yang kerasukan. Terus cerita juga kalau banyak sekali yang mengalami barang-barangnya itu suka dipindah-pindah gitu. Terus toko-toko juga banyak yang ngeluh seperti itu. Meskipun udah dibersihin ya katanya sama orang yang bisa membersihkan hal-hal seperti itu, tapi tetap masih gitu. Aku dengar gitu ya bilang, wah serem kali Bu. Oh pantes. Jadi toko yang depanku itu kalau tutup itu kayak orang dikejar-kejar apa gitu ya. Jadi kalau sudah jam 9 itu dia udah siap semua. Jam 8 itu udah diberesin semua, terus jam 9 tuh cepet-cepet tutup gitu. Itu sering dia tuh bilang, ayo cepet, tutup, pulang gitu. Jadi teriak-teriak ke aku tuh seperti itu. Awalnya aku nggak paham ya, kok sering dengar beberapa orang yang sama-sama punya usaha itu bilang gitu. Lalu Bu Siti ini melanjutkan cerita, ini yang banyak ganggu itu sepertinya yang korban-korban kafe kebakaran di atas sampai depan itu. Terus Bu Siti ini nunjukin foto, dia ngambil foto gitu ya. Ini loh, ini nih dulu langgananku yang beli rujak cingur sini. Jadi hampir tiap hari tuh saat dia pertama hamil tuh nyidamnya ini. Diunjukin lah ke aku. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaget kan aku. Nah Bu Siti ini juga kaget lihat aku gitu. Kenapa lihat ya? Dilihatin ya gitu. Ini waktu aku awal beresin tempatku tuh, aku ke toilet sebelah sana tuh. Itu ketemu sama orang ini. Jadi emang dia itu pakai baju model ala-ala kayak seragam karyawan kafe gitu ya. Dia hamil besar gitu. Aku tuh nggak jelas sekali wajahnya, tapi rambutnya ini yang jelas modelnya tuh sepundak gitu ya. Terus model apa sih? Model segi gitu ya. Itu persis gitu. Iya, ini udah meninggal. Waktu kebakaran itu kan diketemukan di kamar mandi dia meninggal. Jadi anak-anak sini nih sering dilihatin sama ini nih. Cuma kalau yang kesurupan itu nggak tahu ya, Pak ini apa yang mana gitu. Terus Bu Siti ini bilang, tapi aku tuh kok nggak percaya dia gentayangan ya. Tapi kalau anak-anak itu bilang kalau lihat itu ya sosoknya dia, sering jalan gitu. Jadi kalau aku percayanya ya kalau roh kita udah meninggal itu rohnya ada di dunianya sendiri.
Jadi itu pasti hanya jin aja yang menyerupai dan menakut-nakuti kita sebetulnya. Sama Bu Siti juga percaya hal yang seperti itu. Ya Bu Siti ini orangnya kan sedikit rada ngomel-ngomel gitu, juga kesel karena dia sendiri katanya juga sering naruh apa gitu pindahnya di mana gitu ya. Misal Bu Siti ini naruh sendok gitu ya di laci satu, tahu-tahu pindah tempat. Jadi kayak diusilin gitu. Setelah aku tuh tahu cerita dari Ibu Siti tersebut, aku melihat sendiri ada salah satu karyawan di toko baju ya. Jadi seberang tempatku tuh kan ada toko baju gitu di mall itu tuh. Itu gitu. Jam 9 malam itu kerasukan. Jadi teriak-teriak gitu. Itu langsung dipanggilin sama orang yang petugas musola ya di mall tersebut. Dikasih air di gelas gitu yang didoain tuh disemprot gitu, disemburkan. Jadi airnya itu nggak diminum tapi disemburkan gitu. Sepertinya kalau yang aku lihat ya saat itu tuh jenis kuntilanak mungkin karena ketawa ngakak gitu ya. Setiap didoain tuh dia ketawa ngakak. Tapi akhirnya sadar kok. Akhirnya sembuh mbaknya itu. Itu sering kejadian seperti itu. Jadi kalau sudah jam 10 malam itu memang sudah beberapa toilet yang ada di situ tuh dimatikan lampunya. Dan benar memang suka mengganggu. Terutama jin ya yang menyerupai wanita hamil tersebut. Jadi memang benar ada kejadian pada tahun 2010 itu ada kafe yang terbakar di mall tersebut dan korbannya itu mencapai 10 orang. Ada satu perempuan yang dalam kondisi hamil itu ditemukan di kamar mandi, sudah meninggal juga. Tapi di sini aku nggak percaya ya bahwa roh itu yang gentayangan lalu mengganggu para pekerja dan orang-orang yang ada di mall tersebut. Aku percayanya itu hanya jin-jin yang sebetulnya menyerupai mereka untuk menakut-nakuti manusia.